Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Dendi Kurniawan di Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom dalam pertemuan yang ke-10 mengenai aritmatika bilangan biner. Ya, sebelumnya telah kita pelajari bersama sistem bilangan yang ada di dalam komputer, dan kali ini kita akan mempelajari aritmatika bilangan biner, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian bilangan biner. Baik ya teman-teman, tujuan pembelajaran dalam pertemuan hari ini yang pertama adalah mahasiswa memahami operasi bilangan biner penjumlahan. Kemudian yang kedua, memahami operasi bilangan biner pengurangan. Kemudian yang ketiga, perkalian. Yang keempat, pembagian. Dan yang kelima adalah mengerjakan soal aritmatika bilangan biner terkait. Oke teman-teman, langsung saja kita mengingat flashback ya ke pertemuan sebelumnya, yaitu bilangan biner. Dia adalah sistem bilangan biner menggunakan basis 2 atau memiliki dua simbol, yaitu angka 0 dan angka 1. Kemudian untuk penulisan basisnya ataupun prediknya, kita bisa menggunakan huruf kecil di belakang di akhiran, ataupun kita juga bisa menggunakan tanda kurung. Oke teman-teman, ini ada contoh penulisan bilangan biner yang mana setiap bilangan biner tersebut, setiap digitnya bisa kita uraikan ataupun kita translate ke dalam bilangan desimal. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah pelajari cara untuk mengkonversi dari bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Bagi Anda semua yang belum memahaminya, silahkan tonton lagi pertemuan minggu lalu. Dan jika ada yang ingin tanyakan, silahkan bisa menghubungi saya di jam dan di hari kerja. Baik, dan operasi bilangan biner, ya jadi di dalam bilangan biner ini sama halnya dengan bilangan desimal, yang mana kita bisa untuk melakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Baik teman-teman, ini langsung saja kita membahas pada poin yang pertama, yaitu penjumlahan bilangan biner. Penjumlahan bilangan biner serupa dengan penjumlahan pada bilangan desimal, dan dua bilangan yang akan dijumlahkan itu disusun secara vertikal dan digit-digit mempunyai signifikan sama ditempatkan pada kolom yang sama, atau kalau kita gambarkan nanti dia dijumlahkan dengan bilangan yang pertama dengan yang dua itu disusun secara horizontal ya teman-teman. Nah kemudian digit-digit ini kemudian dijumlahkan, dan jika jumlahnya lebih besar dari satu, maka ada bilangan yang disimpan. Jadi kalau kita ketahui bersama, bilangan biner itu kan hanya memiliki simbol angka 0 dan angka 1 saja kan. Nah, berhubung nanti ada penjumlahan 1 ditambah 1, itu hasilnya tidak bisa 2 teman-teman. Jadi ketika ada 1 ditambah 1 atau melebihi 1, itu nanti hasilnya adalah 0 dan harus disimpan, ada proses penyimpanan. Seperti halnya ketika di dalam bilangan desimal, ketika ada angka 9 dijumlahkan dengan angka misalkan 9 atau 8 ya, yang artinya yang intinya dia hasil penjumlahannya itu lebih dari 9, maka dia ditulis satu digit di belakang kemudian menyimpan satu angka. Nah, sama halnya di dalam bilangan biner yang mana nanti ada proses penyimpanan. Dan aturan dasar untuk penjumlahan pada bilangan biner itu adalah ketika 0 dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah 0. Sama dengan bilangan desimal ya teman-teman. Kemudian yang kedua, 0 dijumlahkan dengan 1 sama dengan 1. Oke, untuk 0 atau baris pertama, kedua, dan ketiga itu sama halnya dengan aturan dalam penjumlahan bilangan desimal. Kemudian yang keempat, ketika ada 1 ditambah dengan 1 itu sama dengan 0. Ya, ini perlu diingat, 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 0 ya teman-teman. Dan dia menyimpan 1 untuk proses penjumlahan setelahnya. Oke, atau kita sebenarnya dia itu ketika 0 ditambah 0 itu dia menyimpan juga 0 ya.
menyimpan 0. Cuma kan simpanan 0 nggak ada artinya ya. Artinya kan nggak usah ditulis, nggak apa-apa lah. Nah, jadi agar lebih mudah mengingatnya, ketika 1 ditambah 1 itu sama dengan 0 ya. Jadi menyimpan 1, ini saja yang kita hafalkan. Dan nanti akan terjadi 1 itu dijumlahkan sebanyak 3 kali, teman-teman. Nah, misalkan pada proses sebelumnya kita memiliki simpanan 1, kemudian pada soal itu 1 ditambah 1, jadi kan satunya 3 kali. Jika terjadi proses penjumlahan seperti itu, kita hasilnya adalah 1, kemudian menyimpan lagi 1 ya teman-teman. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, dan dia masih menyimpan 1. Oke teman-teman, contoh penjumlahan bilangan biner seperti ini ya. Ini contohnya bilangan desimalnya ada di sebelah kiri, kemudian yang kanan ini adalah bilangan binernya. Nah, ketika 1 ditambah dengan 0, itu hasilnya kan 1 tadi kan aturannya. Kemudian ketika 0 ditambahkan dengan 0, hasilnya 0. Dan ketika 1 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 0, tetapi dia menyimpan 1 ya teman-teman. Jadi di sana kita simpanan 1 itu kita turunkan atau kita jumlahkan dengan 0 dan 0. Nah, hasilnya adalah 1001 teman-teman. Oke, ada contoh lagi. Ada 10, 010 dijumlahkan dengan 00010. Nah, kita jumlahkan seperti ini ya, menyusun secara horizontal. Itu yang saya maksud adalah seperti ini. Kemudian kita jumlahkan dari digit paling belakang ya. 0 dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah 0. 1 dijumlahkan dengan 1, hasilnya adalah 0 ya teman-teman. Dan kita menyimpan 1. Simpanan 1 dijumlahkan dengan 0, dijumlahkan lagi dengan 0, hasilnya adalah 1 itu. Jadi sampai tahap ini kita sudah tidak menyimpan ya. Setelah itu 0 jumlahkan dengan 0, hasilnya adalah 0. 1 jumlahkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Jadi proses penjumlahan dari 10010 dijumlah dengan 00010 adalah 10100. Oke teman-teman, nanti silahkan teman-teman juga coba cek ya ketika hasil ini dikonversi ke dalam desimal apakah sama ya. 10010 itu adalah 18, kemudian 00010 itu adalah 2. 18 ditambah 2 sama dengan 20. Ya, apakah ini 10100 ini apakah 20? Oke, nanti silahkan teman-teman juga cek di pengkonversian bilangan biner ke desimal. Oke, ada contoh lagi yang ketiga. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat ini ya, ini cukup rumit ya, cukup panjang penjumlahan bilangan biner. Jadi kita jumlahkan dari digit yang paling belakang ya teman-teman. Namun sebelumnya saya mohon izin sebentar untuk menutup presentasinya ya, karena ini settingannya agak sedikit kacau ya, jadi saya nggak bisa menulis coret-coret tadi ya. Oke teman-teman, tadi sampai ke poin ketiga ya, saya lanjutkan kembali. Nah, yang ketiga, 1 dijumlahkan dengan 1, hasilnya adalah 0 ya teman-teman, dan kita menyimpan 1. Nah, simpanan 1 ini kita jumlahkan dengan 1, dan kita jumlahkan lagi dengan 1. Ingat ya, tadi ketika ada 3 penjumlahan, itu hasilnya adalah 1 dan masih menyimpan 1 ya teman-teman. Masih menyimpan 1 di atas sana. Oke, aturan tadi teman-teman harus hafal ya. Kalau nggak hafal, nanti susah untuk proses penjumlahan biner ini. Ya, kita lanjutkan sekarang. Simpanan 1 dijumlah dengan 0 dan dijumlah dengan 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Nah, karena 1 jumlah 0 dengan 0 kan hasilnya 1. Kita sudah tidak menyimpan. 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. 1 ditambah 0 hasilnya 1. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Dan 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Oke teman-teman, cukup mudah sekali kan untuk proses penjumlahan bilangan biner. Dan di sini teman-teman silahkan coba, ada soal ya, atau kita kerjakan bersama saja di sini ya. Bagi yang ingin mencoba silahkan di pause dulu video ini dan nanti kita koreksi bersama. Oke ya, kita turunkan dulu proses penjumlahan ini, dimulai dari yang paling belakang ya. 1 tambah 0 adalah hasilnya 1.
1 tambah 1 hasilnya adalah 0, dan dia menyimpan 1 ya. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya adalah 1 dan masih menyimpan 1. 1 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya adalah 0 dan dia menyimpan 1 ya. Simpanan itu kita turunkan. Nah, jadi hasilnya adalah 1 0 1 0 1 ya teman-teman, itu hasil penjumlahan yang nomor 1. Oke, gimana jawaban Anda? Apakah benar? Kalau belum benar silahkan ditonton ulang ya penjelasan tadi. Baik, sekarang soal yang kedua. Silahkan kalau teman-teman ingin menjawab, di pause dulu videonya dan silahkan dioret-oret dulu ya, dan mari kita cocokkan ya. 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1, kemudian 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0, dan dia menyimpan 1 ya teman-teman. 1 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya adalah 0 ya. Kemudian dia menyimpan 1 lagi. 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya adalah 1, dan dia menyimpan 1 ya teman-teman. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0 ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Oke, sampai sini kita sudah tidak menyimpan lagi. Dan 0 tambah 0 hasilnya adalah 0, 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0, dan kita menyimpan ya. Dan simpanan itu kita jumlahkan dengan 0 dan 0, hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1 0 0. Maaf teman-teman, ada yang kekeliruan nampaknya. Ini tadi 1 tambah 1 sama dengan 0 ya, kita menyimpan seharusnya di sini. Oke, maaf. Nah, saya ada kekeliruan ya. Baik, saya ulangi dari sini. Nah, ya, oke. Ya, 1 ditambah 1 ditambah 1 ini ya, yang terakhir tadi. Ya, 1 ditambah 1 kan hasilnya 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Tapi kita nyimpan 1 ya. Sekarang satunya ada 3 ini. Kemudian simpanan 1 tambah 1 dan ditambah 0. Hasilnya adalah 0. Tapi kita nyimpan 1. Nah, ini yang saya keliru tadi. Simpanannya nggak saya tulis tadi ya. Nggak saya anggap simpanannya. Simpanan 1 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya adalah 1. Kemudian 1 tambah 1 hasilnya adalah 0. Dan kita menyimpan 1. 1 itu tambahkan dengan 0 dan 0. Hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Oke ya. 1 0 1 0. Kemudian 1 0 0 1. Oke teman-teman, jawaban Anda bagaimana? Apakah ada yang salah? Jika ada yang masih salah, silahkan coba lagi lihat, pelajari kembali ya. Dan jika Anda menemukan soal seperti ini, bilangan biner yang dijumlahkan secara bersamaan atau ada beberapa bilangan biner dijumlahkan seperti itu, Anda silahkan untuk mengerjakannya menggunakan trik seperti ini teman-teman ya. Tadi soalnya kan ini ya di atas saya di sini. Nah, silahkan teman-teman itu anggap saja ada bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 dan seterusnya. Nah, teman-teman jumlahkan dulu dari bilangan 1 dengan bilangan 2. Nanti hasilnya kan seperti ini ya, dijumlahkan dengan bilangan yang ketiga. Nah, nanti hasil dari penjumlahan tersebut kita jumlahkan dengan bilangan 4 ya. Dan kita hitung dulu ya. Dan setelah hasilnya seperti itu, baru kita jumlahkan dengan bilangan yang kelima ya. Oke, karena kalau kita jumlahkan secara langsung nanti bingung ya. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1. Wah, ini susah amat ya. Ya, kalau satunya hanya 3 kali, tapi kalau satunya sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali, itu hasilnya bagaimana nanti ya? Pusing ya. Ya, jadi kalau ada soal seperti ini silahkan diselesaikan dengan teknik ini ya teman-teman. Oke, hasilnya itu ketemu ya. Baik teman-teman, kalau ada yang tanyakan Anda bisa komentar di video ini atau di chat, atau bisa menghubungi saya di jam dan hari kerja mengenai penjumlahan bilangan biner. Dan saya lanjutkan sekarang pengurangan bilangan biner. Nah, untuk melakukan pengurangan pada bilangan biner itu ada 2 cara yang bisa kita gunakan, yaitu metode peminjam dan metode komplement. Nah, pada metode meminjam ini yang akan kita lakukan yaitu hampir sama seperti melakukan pengurangan pada bilangan desimal. Ya, jika angka yang dikurangi lebih kecil dari pengurangnya, maka kita nanti bisa meminjam di sebelah kirinya. Oke, langsung saja ya. Ini aturan dari pengurangan bilangan biner, silahkan teman-teman hafalkan ya. Ketika 0 dikurangi dengan 0 itu hasilnya adalah 0.
Ketika 1 dikurangi dengan 0 hasilnya adalah 1, dan ketika 1 dikurangi dengan 1 hasilnya adalah 0. Nah, untuk 3 aturan pertama itu sama persis dengan aturan pengurangan bilangan desimal. Jadi ya secara di luar kepala saja kita sudah hafal ya, sudah tahu. Dan untuk yang terakhir 0 dikurangi 1 itu sama dengan 1 teman-teman. Ya, karena 1 ini ya 0 ini maksud saya dia akan meminjam 1 digit dari sebelah kirinya, dan meminjamnya itu kita ibaratkan sebagai nantinya ya kita analogikan dia itu sebagai seperti ini ya. Ini 1 10 gitu ya. 10 kurangi 1 ya. Analoginya seperti itu ya untuk memudahkannya. Ya, jadi bukan meminjam 1 terus nilainya menjadi 1 gitu, bukan. Tapi analoginya 10 dikurangi 1 sama dengan 1. Ini sudah rumus teman-teman. Ya, Pak, 10 kurang 1 kan seharusnya 9. Nah, itu kalau di desimal. Ini kita berbicara dengan bilangan biner ya, teman-teman. Baik, ini aturannya, silahkan ditulis dulu jika penting. Jika Anda belum bisa menghafalnya, silahkan ditulis ya, karena nanti juga ada latihan soal. Oke. Ini ada contoh pengurangan bilangan biner. Misalkan ada angka 1100 dikurangi 1010. Nah, kita untuk proses pengurangannya sama ya, kita susun horizontal seperti itu, dan kita kurangi dari yang belakang. 0 kurangi 0, tadi aturannya adalah 0 ya. Kemudian 0 kurangi 1. Nah, kita analogikan 0 ini dia meminjam si 1, kita coret satunya, dia berubah menjadi 0. Kemudian 0 ini kita analogikan dia menjadi 10 ini ya. 10 kurangi 1 sama dengan 1. Oke teman-teman, paham ya? Terus 0 ya, 0 ini kan tadi awalnya 1, cuma dia dipinjamkan oleh sisi 0. Dipinjamkan ke 0. Jadi dia berubah menjadi 0. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 1 kurangi 1 hasilnya adalah 0. Oke, itu contoh yang pertama. Ada lagi contoh yang lain. Ada 1 kurangi 1 sama dengan 0. Kemudian 0 kurangi 1. Nah, ini kita coret. Nah, kita coret, dia berubah menjadi 0 karena kita pinjam ya ke sana. Nah, jadi 10 kurangi 1 hasilnya ada 1. 0 kurangi 0 hasilnya 0, 1 kurangi 1 hasilnya adalah 0. Oke teman-teman, itu contoh pengurangan biner dengan teknik pengurangan. Terus teknik yang kedua yaitu dengan cara komplement. Nah, pengurangan dengan cara komplement ini sama saja dengan cara menjumlahkan teman-teman. Caranya adalah seperti yang tertera pada kotak di sini. Buat jumlah bit bilangan pengurang sama dengan bilangan yang dikurangi. Maksudnya kalau pengurangnya itu misalkan ada 3 bit ya, ini kan ada 3 bit. Sedangkan yang dikurangi ada 1 2 3 4 5. Ada 5 bit. Nah, kita analogikan 111 itu ya, saya tulis di sini. 111 itu kan sebenarnya di depan sini banyak sekali angka nolnya. Ya kan? Sebenarnya banyak sekali. Nah, kita samakan saja nanti dengan bit yang akan kita kurangi, dengan jumlah bilangan bit, dengan jumlah bit bilangan yang akan kita kurangi. Berhubung di sini ada 5, jadi kita tulis 5 aja. Oke, jadi dia menjadi 00111 ya. Oke, ini yang merah bilangan yang akan dikurangi. Kemudian yang hijau, ini kan 111. Kita ubah menjadi 00111. Karena tadi caranya yang pertama, buat jumlah bit bilangan pengurang sama dengan bilangan yang dikurangi. Setelah itu, inverse bilangan pengurang. Inverse itu yang awalnya 0 menjadi 1, dan awalnya 1 menjadi 0. Atau dibalik istilahnya, ingkaran ya, inverse, ingkaran, negasi. Jadi yang awalnya 0 menjadi 1, yang awalnya 1 menjadi 0. Kita balik ini ya. 00111 menjadi 11000. Oke, ini bilangan pengurang yang di inverse ya. Nah, kita ubah warnanya menjadi hitam. Ya, biar membedakan aja sih. Dan seterusnya hasil inverse, hasil dari sini ya kita jumlahkan dengan 1. Hasil dari inverse plus 1 kita jumlahkan dengan 1 di sini. Ya. 0 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 1 ya, teman-teman. 0 ditambah dengan ini berarti kan di sini kan banyak sekali nolnya ya, 0000 gitu kan. 0 tambah dengan 0 hasilnya 0, 0 tambah dengan 0 hasilnya 0.
1 tambah 0 hasilnya 1, 1 tambah 0 hasilnya adalah 1. Oke, ini sampai ke sini ya. Hasil bilangan pengurang ditambah 1 disebut 2 komplement atau bilangan komplement ya. Oke, ini warna biru ini sampai ke 4, bilangan 2 komplement. Hasil penjumlahan bilangan yang diinverse dengan bilangan 1. Nah, setelah dijumlah ya, kita jumlahkan bilangan yang dikurangi dengan bilangan 2 komplement. Bilangan yang atas yang awalnya akan dikurangi itu kita jumlahkan dengan bilangan pengurangnya, tapi bilangan pengurangnya sudah diinverse, sudah ditambahkan dengan 1. Sudah diinverse, sudah ditambah dengan 1. Kita jumlahkan ini hasil yang biru ini ya, hasil inverse dan jumlahkan 1 itu dijumlahkan dengan bilangan yang akan dikurangi yang berwarna merah ya, merah ditambah dengan biru. Oke. 1 ditambah 1 kelihatan nggak teman-teman? Oke, saya akan teksnya akan saya hilangkan sementara ya. Baik, dan saya juga akan menghilang dulu sebentar biar kelihatan. Nah, seperti ini. Dan nama saya juga. Oke, seperti ini ya. Oke ya, kita jumlahkan sekarang. 1 ditambah 1 ya hasilnya adalah 0 dan kita menyimpan 1. Simpanan 1 tambah 0 tambah 0 hasilnya 1. Sudah tidak menyimpan ya. Kemudian 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. 1 tambah 1 hasilnya adalah 0 dan kita menyimpan 1. 1 ini kita turunkan. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke tahap 5 dan tahap 6-nya adalah buang angka 1 yang paling kiri. Angka 1 yang paling kiri ini kita buang, kita coret. Ya, ini sudah rumus teman-teman. Kenapa Pak kok dibuang? Ya, karena dia memang rumusnya harusnya seperti itu. Caranya harus seperti ini ya. Ini harus kita buang. Nah, kita orek-orek aja biar nggak kelihatan ya. Nah, hasilnya adalah sebenarnya ya 0, 1, 0, 1, 0 ya hasilnya. Cuma kan angka di depan di sini nggak ditulis nggak masalah. Kecuali kalau di sini ada 1 ya wajib ditulis. Tapi kalau 0 kan seperti halnya yang di atas tadi kan. Ini kan ya ini nggak ditulis nggak masalah. Nah, jadi hasilnya adalah 10, 10. Ini satuannya masih biner ya. Kalau kita konversi itu satuan desimal adalah 10 teman-teman. 1010 itu kalau dikonversi ke desimal hasilnya adalah 10. Oke, nanti teman-teman coba cari 10001 itu kalau diubah ke desimal nilainya berapa. Dan 111 kalau diubah ke desimal nilainya berapa. Apakah benar nilai ini dikurangi itu hasilnya 10 ya. Coba nanti dikoreksi ya teman-teman. Oke ya teman-teman, saya lanjutkan. Ada contoh di sini latihan pengurangan biner dan mari kita koreksi bersama ya. Dan bagi Anda yang ingin mengerjakan, silahkan Anda kerjakan dulu di pause video ini ya. Baik teman-teman, bagi Anda yang sudah mengerjakan, mari kita koreksi bersama. Oke ya, ini 0 dikurangi 1. Nah, kebetulan sampingnya kok 0. Nah, nyimpen pinjam siapa dia? Oke, pinjam sebelah kirinya di sini ya. Oke, yang 1 di sini kita coret, kita ganti dia menjadi 0. Dan angka 0 yang terlewatkan proses peminjaman itu nilainya diganti teman-teman menjadi 1. Maaf, kecoret. Jadi setiap angka 0 yang terlewatkan proses peminjaman, ya ini kan 0 ini terlewatkan proses peminjaman, dilewati proses peminjaman dari 0 belakang, dia dicoret, dia diubah menjadi 1 ya. Dan 0 belakang ini kita ibaratkan dia menjadi 10 ya. 10 kurangi 1 tadi berapa teman-teman? 1 ya. 10 kurangi 1 itu adalah 1. Nah, kemudian 1 ini ya sekarang ya, karena tadi 0 tapi terlewatkan proses peminjaman, dilewati proses peminjaman sehingga dia menjadi 1. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Oke, sekarang di sini awalnya 1, cuma dia kan sudah dipinjam ya, dia berubah menjadi 0. 0 kurangi 1. Oke, dia pinjam sebelah kirinya. Di sini dia coret, kita ubah dia menjadi 0 dan di sini kita ibaratkan menjadi 10. 10 kurangi 1 sama dengan 1 ya teman-teman. Dan 0 kurangi 0 hasilnya adalah 0 kurangi 0 hasilnya adalah 0. Oke, hasilnya adalah 0101 atau ditulis 101 juga boleh.
ya. Bagaimana teman-teman, jawaban Anda apakah benar? Kalau belum benar, mari kita coba soal yang kedua. 100 101 dikurangi dengan 011 111 ya. Nah, 1 kurangi 1 sama dengan 0, ini mudah ya, yang ke belakang, yang ini. Nah, ini kita coret saja, dia berubah menjadi 0. Terus ini kita analogikan dia menjadi 10. 10 kurangi 1 hasilnya 1. Sekarang 0 kurangi 1. Nah, oke, kita pinjam di sini. Dia berubah menjadi 0. Ada proses terlewatkan peminjaman. Nah, di sini dia berubah menjadi 1 semua. Dan 0 ini kita analogikan menjadi 10 ya. 10 kurangi 1 sama dengan 1 ya teman-teman. Terus 1 kurangi 1 sama dengan 0. 1 kurangi 1 sama dengan 0. 0 kurangi 0 sama dengan 0. Nah, tulisannya jelek nggak apa-apa ya, yang penting bisa dibaca. Atau kita bisa tulis 110. 0 yang 3 di depan itu nggak usah ditulis. Oke, paham ya? Saya yakin paham lah, pinter-pinter kok. Baik, ini ada kuis, silahkan nanti teman-teman jawab ya. Diawali dengan nomor dulu, nomor 1 benar atau salah, nomor 2 benar atau salah. Ya. Bilangan biner adalah bilangan berbasis 8, benar atau salah? Oke, yang pertama jawabannya adalah salah ya teman-teman. Nah, biner itu berbasis 2, bukan 8. Oke, yang nomor 2. 0 ditambah 1 sama dengan 0. Benar atau salah? Salah ya. Karena 0 tambah 1 itu sama dengan 1 ya. Terus yang ketiga, 1 tambah 0 sama dengan 1 simpan 0. Benar? Ya, nomor 3 ini benar. Ya, 1 tambah 0 sama dengan 1 simpan 0. Atau kita tidak usah hafal, simpannya saja ya, karena menyimpan 0 kan ya artinya ya nggak ada artinya ya. 0. Dan yang keempat, 0 kurangi 0 sama dengan 1. Ingat tadi aturannya dalam pengurangan, 0 kurangi 0 sama dengan 1, jawabannya adalah salah. 0 kurangi 0 sama dengan 0 ya, seperti bilangan desimal. Dan yang kelima, 0 kurangi 1 sama dengan 10 min 1 ya, dan sama dengan itu 1, dimana 1 dari 10 dipinjami oleh angka sebelah kirinya. Nomor 5 jawabannya adalah benar. Oke ya, ada yang menjawab 5 soal ini dengan tepat atau ada beberapa yang masih salah? Nah, silahkan nanti ditonton ulang videonya jika Anda kurang memahami materi ini. Dan jika sudah menonton tapi belum paham juga, silahkan hubungi saya untuk bertanya ya di jam dan hari kerja. Baik teman-teman, di sini saya lanjutkan aritmatika yang ketiga, yaitu perkalian bilangan biner. Nah, pada perkalian biner ya, pada dasarnya sama dengan perkalian desimal. Perbedaannya pada bilangan biner hanya terdapat angka 1 dan 0 saja. Mudah sekali malahan di sini ya. Jadi ketika dia dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Dia dikalikan dengan 1, hasilnya ya bilangan itu sendiri ya. Nah, bergeser 1 ke kiri setiap dikalikan 1 bit pengalinya. Ya seperti perkalian bilangan desimal lah kalau kita susun secara horizontal itu. Setelah proses perkalian, masing-masing bit pengali selesai, lakukan penjumlahan masing-masing kolom bit hasil. Nah, jadi setelah dikalikan, dijumlahkan. Ya, persis dengan bilangan desimal. Dan ini aturannya, ya pada dasarnya sama perkalian sistem bilangan desimal. Sama persis ini. 0 dikali 0 hasilnya 0, 0 kali 1 hasilnya 0, 1 kali 0 hasilnya 0. Dan 1 kali 1 sama dengan 1. Nggak usah dihafal ya. Nggak usah diingat-ingat lagi, ini sudah hafal semua, saya yakin. Ada di sini yang masih ragu ataupun belum hafal aturan perkalian ini, sama halnya dengan aturan bilangan desimal kan ya. Oke, contoh di sini ya, kita perkalian bilangan biner. Nah, ada bilangan 1101 dikalikan dengan 1011. Yang atas ini adalah yang dikalikan, yang bawah adalah pengalinya ya teman. Maaf, Nah, kita mulai dari yang paling kanan. Bilangan 1101 kita kalikan dengan bilangan yang paling kanan di bawahnya.
Jika dia dikalikan 1, hasilnya bilangan itu kita tulis secara lurus nih ya, secara lurus pada pengalinya di sini. Nah, 1101. Kemudian kita geser ke kiri ya, geser ke kiri, nanti hasilnya juga sama, pada bagian kanannya dia agak menjorok ke dalam 1 digit ya, sesuai lurus. Karena dia dikalikan 1, hasilnya maka 1101. Nah, ketika dia dikalikan dengan 0, hasilnya aja 0 sebanyak digitnya itu 0 4 kali. Dan penulisannya kita harus sejajar ya dengan pengalinya, yaitu 0 tadi di atas. Terus yang terakhir 1 lagi, jadi tulis lagi 1101. Peletakannya di sini. Oke, setelah itu dijumlahkan. Nah, jadi kalau di dalam perkalian ini, Anda semua harus sudah memahami penjumlahan bilangan biner. Kalau Anda belum bisa memahami penjumlahan bilangan biner, ya Anda nggak bisa memahami ini ya. Dan jika Anda mengalami kesulitan untuk menjumlahkan bilangan ini secara bersamaan, nah ini kan ada 4 ya, ada 4. Silahkan Anda jumlahkan dengan teknik tadi ya, di dalam penjumlahan itu. Jumlahkan per 2 bilangan dulu, setelah itu hasilnya dijumlahkan ke bilangan yang ketiga, dan nanti hasil dari jumlahan tersebut dijumlahkan dengan bilangan yang keempat. Oke, ini contohnya hasilnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini saya jelaskan secara cepat saja ya, karena pada dasarnya ini juga sangat mudah sekali, cuma teman-teman harus memahami bilangan penjumlahan bilangan biner. Oke, ada contoh ya perkalian biner seperti ini ya. Ada 1011 dikalikan 1001. Oke, karena dia dikalikan 1, maka kita tulis ini 1011 ya. Kemudian dikalikan 0. Tapi peletaknya di sini ya, diluruskan. Dikalikan dengan 0 berarti kita tulis 0 sebanyak 4 digit. Nah, dikalikan 0 lagi. Ya. Maksudnya kok dikalikan 0 lagi ya, ini kan 1 kali ini ya, atau 1011 kali 1, 1011 kali 0, 1011 kali 0, hasilnya di sini. Sekarang 1011 dikalikan 1. Nah, hasilnya seperti itu, dan kita jumlahkan ya. Baik ya, karena ini mudah ya penjumlahannya, maka kita bisa langsung, meskipun 4 bilangan tapi 2 bilangan yang tengah itu kan 0, 0. Ya, artinya kita bisa jumlahkan secara langsung di sini ya. Oke, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Baik, saya kira nggak ada masalah dalam perkalian bilangan biner jika Anda sudah memahami penjumlahan bilangan biner. Kuncinya Anda harus bisa penjumlahan bilangan biner ya. Dan ini ada perkalian yang menggunakan koma, misalkan bilangan biner yang ada komanya, itu sama tekniknya dengan bilangan desimal. Jadi berapa nanti angka di belakang koma gitu ya. Nanti kita tulis di sana. Ini kan ada 2. Nah, sama halnya. Ini apa Pak, kok 5,5, ini kok 1,5. Ini dikonversi 1011 dikonversi ke desimal. Hasilnya 5,5. Hanya sebagai pengecek saja ya, apakah benar 5,5 dikali 1,5 itu hasilnya adalah ini ya, apakah benar ya, apakah 8,25. Nah, ini hanya untuk pengecekan saja. Oke ya. Dan pembagian bilangan biner sekarang, karena perkalian cukup mudah sekali. Yang agak susah yang pembagian ini. Nah, jadi simak video ini, pastikan kondisi di sekitar Anda dalam keadaan senyap ya, nggak gaduh. Oke ya. Serupa dengan perkalian, pembagian pada bilangan biner juga menggunakan metode yang sama dengan pembagian desimal. Bit-bit yang dibagi diambil bit per bit dari sebelah kiri. Kemudian apabila nilainya lebih dari 1 pembagi, maka bagilah bit-bit tersebut dan hasil baginya adalah 1. Kita menggunakan pembagian bersusun, atau kalau di daerah saya dulu ya, waktu saya masih sekolah dasar itu menggunakan sistem porogapit ya. Nama apa itu, Jawa atau nama Indonesia ya, porogapit atau pembagian bersusun ya teman-teman. Nah, dan jika bit yang akan dikurangi nilainya lebih kecil dari bit pembagi, turunkan nilai bit sebelah kanannya, kita turunkan 1 digit ya. Tapi jika setelah diturunkan 1 bit nilainya masih di bawah nilai pembagi, maka hasil baginya adalah 0. Nah, mungkin bingung ya untuk memahaminya. Oke, kita lihat dulu aturannya dan nanti kita lihat contohnya agar lebih mudah memahami. Oke, aturannya adalah ketika 0 dibagi 1 itu hasilnya 0, dan ketika 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1 teman-teman. Aturannya ada 2 ini saja ya, karena bilangan itu tidak bisa dibagi dengan 0. Kalau nggak percaya silahkan sekarang buka kalkulator Anda dan silahkan Anda tulis angka berapa saja kemudian dibagi dengan 0.
nantilah jawabnya adalah cannot tidak bisa dibagi dengan 0 gitu. Karena seluruh bilangan itu nggak bisa dibagi dengan 0. Kalau pangkat 0 bisa ya, tapi kalau dibagi dengan 0 itu tidak bisa. Dan ini ada contoh ya, pembagian bersusun itu seperti ini. Pembagian Porogapit ya, yang saya katakan tadi. Oke ya, langsung kita bahas contoh pertama, pembagian bilangan biner. Ada soal 1001 dibagi dengan 011. Oke ya, kita tulis besar seperti ini dengan menggunakan pembagian bersusun, dan kita tulis ini di bawah sana ya, kita tulis. Terus kita bandingkan apakah nilai di atas itu bisa dikurangi dengan nilai yang di bawahnya ya. Bisa enggak? Kalau bisa kita laksanakan proses pengurangan. Ya, apakah ada proses pengurangan? Kalau iya, ya jika ada, maka hasil baginya di atas ini adalah 1. Tetapi kalau jika tidak ada atau tidak bisa dikurangi, atau bilangan di atas itu lebih kecil daripada bilangan di bawah, maka hasil baginya di atas itu adalah 0. Karena berhubung di sini 100 itu lebih besar daripada 011, atau 100 ini bisa dikurangi dengan 011, maka hasil baginya adalah 1, teman-teman. Ya, kita tulis di atas. Dan kita kurangi, 0 dikurangi 1, ya berarti menjadi 10 kurangi 1 menjadi 1. Dan 0 di sini terlewatkan proses peminjaman, ya. Jadi 1 kurangi 1. Hasilnya adalah 001, atau kita tulis 01. Atau bisa ditulis 1 saja juga boleh, ya. Tapi karena di atas sana ada 01 di depan digit, nah, ya kita tulis, ngikuti aja lah. Setelah proses pengurangan seperti ini, ya kita turunkan 1 digit di bagian belakangnya, di bagian kanannya. Ini kita turunkan. Nah, sekarang 1011 ya. Apakah bisa dikurangi dengan 011? Kalau kita lihat, wah sama ini ya. Bilangannya sama ya, berarti bisalah dikurangi. Nah, kalau bisa dikurangi kan tadi berarti jawabannya di atas adalah 1 ya. Nah, adalah 1. Oke, dan kita laksanakan proses pengurangan. Hasilnya adalah 0. Oke, jadi 011 dikurangi kebalik ya. 1001 dibagi dengan 011, hasilnya adalah 11, teman-teman. Kalau nggak percaya silahkan dicek sekarang, 11 dikalikan dengan 011. Ya, nanti hasilnya seharusnya ini. Oke. Ada contoh lagi. 11000011 dibagi dengan 1011. Kita tulis seperti ini. Ini bilangan yang akan dibagi ya. Kita masukkan ke dalam kurung ini. Ke dalam apa ini namanya tadi ya? Kemudian yang pembaginya kita letakkan di luar. Oke, kita tulis seperti ini. Bisa dikurangi ya. Banyak yang atas nilainya. Jadi kalau bisa dikurangi di atas tulis 1. Kita kurangi, sekarang hasilnya adalah 1, teman-teman. Nah, teman-teman kalau pembagian harus bisa pengurangan bilangan biner. Nah, kemudian setelah dikurangi kita turunkan 1 digit ya. 1 digit 0 ini kita turunkan. Nah, apakah 10 bisa dikurangi dengan 1011? Nggak bisa ya. Nah, kalau nggak bisa maka kita tulis 0 di atasnya. 10 nggak bisa dikurangi 1011. Ya sebenarnya bisa sih, tapi ada minusnya. Di dalam pembagian ini tidak diperbolehkan ada minusnya hasil pengurangannya. Jadi 10 dikurangi 11 itu kita anggap tidak bisa gitu ya. Dan karena tidak ada proses pengurangan, maka di atas kita tulis 0 dan di bawah sini kita tulis 0. Kita kurangi lagi sekarang, dan setelah pengurangan ini masih sama kan nilainya, kita turunkan 1 digit. Nah, oke, 101 bisa dikurangi dengan 1011? Nggak bisa ya. Kita lihat digitnya ada sudah banyak yang pengurangnya. Nah, ini nggak bisa dikurangi, maka di sini kita tulis 0 lagi. Ya, kemudian di bawah sini kita juga tulis 0 dan kita kurangi. 101 dikurangi 0, hasilnya adalah 101. Setelah proses pengurangan kita turunkan 1 digit lagi. Nah, menjadi 1011. Sekarang ini bisa nggak dikurangi dengan yang di atas sana, 1011? Oh bisa Pak, itu nilainya sama persis. Oke, kalau bisa dikurangi berarti nilainya 1 ya. Dan di sini kita tulis 1011 dan hasil pengurangannya adalah 0, teman-teman. Nah, kehalang ya. Oke, di sini seperti ini hasilnya. Oke, jadi 11000011 dibagi 1011 hasilnya adalah 1001. Nah,
Coba kita cek sekarang, apakah benar ya? Apakah 1001 dikali 1011 hasilnya apakah ini? Ya, seharusnya ini. Oke ya. Ini bilangan pembaginya. Ini bilangan hasilnya. Oke ya, ini pembagi, ini hasil. Kalau kita kalikan hasilnya seharusnya ini. Oke, coba kita kalikan. Oke, ini 1011 dikali 1 hasilnya 1011. Kemudian 1011 dikali 0 hasilnya 0. 1011 dikalikan 0 hasilnya 0. 1011 kalikan 1 hasilnya 1011. Kita jumlahkan ya, 1 kita turunkan dan 0 tambah 1 tambah 0 hasilnya 1. 0 di sini kita tulis 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1. Nah ini kita bisa tulis, kita jumlahkan secara berlangsung bisa ya, 1 0 0 1. Jadi hasilnya adalah 0, dia menyimpan 1. Simpan 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1. Hasilnya adalah 0. Oke, ini kurang geser dikit ya. Nah, ini biar nggak bingung gini teman-teman. Saya urutkan. Ini saya urutkan ya. Terus ini di sini 1 0 0, ini hasilnya adalah 0, dia menyimpan 1. 1 ini kita turunkan dan 1 kita turunkan di sini. Ya. Oke, maaf ya, agak geser sedikit ya, kurang ke kiri dikit ini hasilnya. Baik, sama nggak ini? 11 0 0 0 11. Ya, sama ya. Oke, jadi jawaban kita sudah benar. Oke, teman-teman, di sini ada latihan pembagian biner. Ya, berapakah 111 1101 dibagi dengan 101? Ya, oke, seperti ini ya, dan kita lakukan proses pengurangan. Bisa enggak 111 dikurangi 101? Bisa lah ya, masa enggak? Kalau bisa berarti di atas tulis 1, terus kita lakukan pengurangannya. 1 kurangin 1 hasilnya 0, 1 kurangi 0 hasilnya 1, 1 kurangi 1 hasilnya 0, 101 atau kita tulis 10 gitu aja. Setelah pengurangan jangan lupa diturunkan 1 digit ya, 101 dikurangi 101. Oh bisa Pak, berarti di sini tulis 1. Oke, kita kalikan ya, 1 dikali 101. Nah, kita kurangi sekarang. Hasilnya 0. Setelah ini kita turunkan 1 digit ya. Oke, 01 dikurangi 101 bisa enggak? Enggak bisa ya, enggak bisa. Jadi di atas tulis 0. Kita 0 kali 101, di sini kita tulis 0 ya hasilnya. Kemudian kita kurangi 01 kurangi 0. Hasilnya adalah ya 1 itu, 01 itu. Setelah kurangi kita turunkan 1 digit. Ya, 10 kurangi 101 bisa enggak? Enggak bisa, maka di sana tulis 0. 0 kali 101 hasilnya 0. 10 dikurangi 0 hasilnya 10. Kita turunkan 1 digit. Ya, 101. 101 dikurangi 101 bisa Pak? Oke, di sana tulis 1. Dan di sini kita kalikan ya, 1 dikali 101 hasilnya 1. 101 maksud saya, dan kita kurangi hasilnya sudah 0. Ya, baik. Kelar sudah untuk latihan pembagian biner. Dan nanti Pak, kok mudah sekali Pak, dan nanti kalau hasilnya itu enggak 0 gimana Pak? Nah, materi kita itu masih dasar ya teman-teman, jadi nggak ada pengurangan yang sampai minus, kemudian nggak ada pembagian yang ada komanya gitu. Nah, jadi kita tidak sampai ke sana ya, kita aritmatikanya sampai di sini ya, jadi cukup mudah ya. Dan ini analogi komputer itu bekerja juga berdasarkan seperti ini teman-teman ya. Oke, itu hasilnya. Dan ini ada soal latihan untuk mengasah kemampuan. Tidak saya koreksi, tidak saya suruh untuk mengumpulkan, tapi beberapa nilai, beberapa soal itu akan keluar saat ujian akhir nanti ya. Jadi silahkan teman-teman sambil berlatih, sambil mencoba ya mengerjakan ini. Barangkali nanti ketika UAS keluar semua ya. Ya, mungkin keluar semua ya. Soal ini mungkin saya cantumkan semua, tapi kan nanti random ya di dalam syakatnya. Nanti kan dia memilih sendiri antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain, itu soalnya berbeda-beda karena dia random. Bisa saja satu mahasiswa soal ini keluar semua, tapi di mahasiswa lain cuma keluar 2 soal atau 3 soal. Oke ya teman-teman, kiranya seperti itu untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Dendi Kurniawan. Jangan lupa presensi di Syakat dan jangan lupa subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.